Alhamdulillah. Ini mati tatimus sholihat. Amin ni'matihal Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan dari pembahasan pokok-pokok keimanan dari pembahasan usulul iman, pembahasan akidah yang mengandung perkara-perkara keimanan yang mesti diketahui oleh seorang muslim, yang tentunya merupakan kewajiban kita agar mengetahui akidah, karena itulah perkara dasar dalam mewujudkan keimanan kita. Dan di bab sebelumnya kita membahas ucapan dan amalan lisan. Bagaimana kita sudah membahas hadis-hadis Rasulullah yang diantaranya hadis riwayat Abu Daud yang menunjukkan pentingnya seseorang untuk mengamalkan secara lisan dan juga mengamalkan secara perbuatan. Yang dikatakan, ya ma'syara man amana bilisanihi walam yadkhulul imanu qalbah. Wahai segenap orang-orang munafik yang beriman sebatas ucapan saja atau ucapan di lisan, namun sebenarnya iman belum masuk ke dalam hatinya. Ini menunjukkan bagaimana perbuatan orang-orang munafik. Karena itulah yang dituju kepada orang-orang munafik, yang mereka hanya keimanannya yaitu dari segi ucapan saja, yang tidak terrealisasikan dengan perbuatan. Maka itu mengucapkan dua kalimat syahadat adalah dasar dan pokok dari ucapan lisannya, dan ia merupakan syarat sah keimanan, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Umar atau Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah yang sudah lewat ya. Kemudian juga ada hadis yang lain yang menunjukkan pentingnya keimanan yang menyelamatkan seseorang dari nerakanya. Dan ada juga dari segi keimanan yang mengeluarkan seseorang dari neraka, yaitu hadis dari riwayat Bukhari dalam Kitabul Iman dan Imam Muslim dalam kitab yang sama ya, Kitabul Iman, yang menjelaskan yakhruju min nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi wasnu syairatin min khairin. Akan keluar dari api neraka seorang hamba yang mengucapkan la ilaha illallah dan di dalam hatinya ada amal kebajikan sebesar 1 biji gandum basah. Jadi sebesar 1 biji gandum basah pun dia dapat kebaikan, dan nantinya ketika dia menjadi penghuni neraka maka akan dikeluarkan dari neraka. Kemudian juga dikatakan dalam hadis ini, wa yahruju min nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi wasnu burratin
min khair. Akan keluar dari api neraka seorang hamba. Ya, akan keluar dari api neraka seorang hamba yang mengucapkan la ilaha illallah dan di dalam hatinya ada amal kebaikan sebesar 1 biji gandum kering. Jadi ini juga akan keluar dari neraka gitu ya. Walaupun punya kebaikan sebesar biji gandum yang kering gitu. Dan pula dikatakan dalam hadis ini, wa yakhruju min nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi wasnu dzarratin min khair. Dan akan keluar dari api neraka seorang hamba yang mengucapkan la ilaha illallah dan di dalam hatinya ada amal kebajikan sebesar 1 biji sawi itu. Kalau yang barusan, yang pertama dari gandum yang basah, kemudian dari gandum yang kering. Ini sebesar 1 biji sawi gitu ya. Ini menandakan kebaikan seseorang yang dia itu kebaikannya lebih ringan ternyata ya. Lebih ringan daripada keburukannya. Maka dia akan masuk neraka terlebih dahulu. Hanya saja setelah dia dibersihkan dari dosa-dosanya, kemudian dia keluar dari neraka menjadi penghuni terakhir di surga. Maka itulah termasuk pula orang yang cuman sebatas di lisannya saja keimanan itu ya. Karena itu sangat tercela sekali orang yang bisa menasehati tapi dia tidak bisa mengamalkan, atau orang yang menasehati yang belum dia amalkan. Dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 44. Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Jadi dia itu menyuruh pada albir ya, pada kebaikan. Apakah engkau hendak menyuruh pada kebaikan padahal engkau melupakan dirimu sendiri gitu ya. Jadi dirinya sendiri itu dilupakan. Wa antum tatlunal kitab, dan engkau membaca kitab, paham, bahkan hafal misalnya, hafal Al-Quran, hafal kitabnya, hafal hadisnya, tapi dia melupakan dirinya sendiri. Apa yang ia nasihatkan, apa yang ia sampaikan tidak dia lakukan, tidak dia realisasikan, tidak dia wujudkan. Maka itu adalah orang yang celaka. Afala ta'qilun? Apakah kalian hendak menggunakan akal kalian? Yaitu menjelaskan bagaimana sifat orang-orang munafik yang dia hanya bisa berkata tapi tidak bisa dia melakukan, tidak bisa dia mengamalkan. Dia tidak diamalkan, tidak diamalkan apa yang dikatakannya. Menyeru amalan sunnah yang ini dan itu, misalnya sholat tahajud misalnya atau tilawah gitu ya, tapi dia tidak melakukan gitu ya. Itu atau ketika dia melakukan sesuatu kemudian dia menasihati tapi ternyata dia sama-sama melakukan kemungkaran gitu ya, padahal dia menyuruh kebaikan tapi dia melakukan kemungkaran gitu. Itu tidak jauh berbeda. Maka itulah kedudukan orang yang keimanannya cuman di lisan saja. Maka ulama Ahlus Sunnah bersepakat bahwa syahadat itu adalah syarat sah keimanan. Barang siapa yang di hatinya membenarkan Allah dan Rasulnya, tapi lisannya tidak mau mengucapkan atau tidak mau mengikrarkan
dua kalimat syahadat tanpa uzur, misalnya bisu misalnya ya, maka ia bukanlah seorang mukmin. Jadi kalau dia tidak mau mengucapkan syahadat, ya tentunya tidak dikhususkan gitu ya, mengucapkan syahadat di depan imamnya dan sebagainya, enggak gitu, enggak. Yang dimaksud seperti itu enggak gitu. Tapi yang dimaksud adalah bagaimana syahadat ini adalah ikrar dirinya gitu ya. Ya baik misalnya dia dalam tahiyat gitu ya, atau dalam dia khutbah gitu kan syahadat, atau dalam perkara-perkara tertentu kan ada syariatnya gitu. Tidak disyariatkan syahadat lagi di depan imam gitu ya. Apalagi orang yang masih orang yang dia itu Islam gitu ya gitu. Jadi orang yang dia sudah Islam, walaupun dari kecilnya Islamnya itu ya dikatakan Islam turunan, tapi tetap bahwa kedudukannya itu dia adalah Islam. Tidak perlu syahadat lagi di depan seorang imam. Tapi barang siapa yang tidak mau mengakui, tidak mau berikrar, tidak mau meyakini syahadat itu, maka itu adalah bukan seorang mukmin ya. Dia adalah seorang yang kafir. Bukan hanya kafir lahir semata atau zahirnya, tapi kafir kafir lahir dan batinnya. Itulah menurut para ulama Ahlussunnah ya. Jadi kafir lahir dan batin. Nah, kejadiannya juga seperti paman Nabi ya. Namanya adalah Abu Thalib ya. Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Jadi nasabnya juga sama ya. Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Ya. Abu Thalib ini meyakini kebenaran agama Rasulullah. Dia yakin kebenaran din Islam yang diajarkan oleh Rasul. Dan ia membela beliau dengan jiwa raganya, dengan badannya, tapi dia tidak menjadi seorang mukmin. Karena ternyata sampai akhir hayatnya ia tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat. Jadi dia tidak Islam. Bukan seorang yang mukmin. Dan juga paman Rasulullah yang juga saudara kandung Abu Thalib, yaitu Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Sama, ini juga Abbas juga bin Abdul Muthalib tuh ya. Berarti ini Abdul Muthalib itu kan diantaranya adalah Al-Abbas, kemudian Abu Thalib ya. Itu pernah bertanya kepada Rasulullah tentang nasib Abu Thalib. Jadi Abbas bertanya kepada Nabi, gimana nasibnya Abu Thalib? Maka beliau menyatakan bahwa Abu Thalib kekal di neraka. Itu tegas ya Nabi. Waliyazubillah. Sebagaimana dalam hadis yang sahih an Abbasin ibn Abdul Muthalib, Abbas bin Abdul Muthalib qala ya Rasulullah, dia berkata, wahai Rasulullah, hal nafa'ata Aba Thalibin syai'in, bukankah ya, dia pertama bertanya kepada Rasul tentang Abu Thalib, bukankah ia telah melindungi Anda? Fa'innahu kana yahutuka wa yakdabu laka. Qala na'am huwa fi dohdohi atau dohdohin ya, fi dohdohin minar laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Ini gaya penulisan Arabnya agak beda ini ya. Bukankah ia marah kepada orang kafir Quraisy untuk membela Anda? Beliau menjawab, iya. Ia disiksa dengan sebongkah bara api di telapak kakinya.
Kalau bukan karena syafaatku, ia sudah pasti berada di kerak neraka. Jadi itu bagaimana contohnya ya? Yang imannya itu hanya di lisan, ada yang imannya tidak terucap di lisan juga ada contohnya. Yang dulu kita sudah tahu bagaimana imannya di lisan saja gitu ya, tapi tidak jadi perbuatan ya. Contoh orang-orang yang celaka juga, orang yang dia juga bukan beriman ya. Iya. Dulu kan contohnya itu adalah Qarun tuh ya, Firaun, itu kan di lisan aja ya. Imannya di lisan tapi tidak jadi perbuatan, tetap saja kafir gitu ya. Apalagi Firaun tuh ya, baru beriman ketika mau tenggelam, ketika mau meninggal gitu ya. Ya tetap saja kafir gitu. Begitu juga Abu Thalib. Abu Thalib itu keimanannya tidak terucap dengan lisannya, itu juga tetap saja kafir ya, tidak beriman. Iya. Ya, jadi tetap contoh kayak Firaun, Qarun itu tidak beriman gitu ya. Begitu juga Abu Thalib itu juga tidak beriman. Maka inilah pentingnya seseorang dalam menguatkan kalimat syahadatnya adalah dengan amalan dan pula dengan perbuatannya gitu. Yaitu ucapannya, amalan dan lisannya gitu. Yaitu nanti kita akan jelaskan perkara-perkaranya di kesempatan yang akan datang. Wa'afu minkum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.